warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2 dan yang akan dipelajari sekarang yaitu tentang Kesultanan Mataram, Ternate, Tidore, dan Kesultanan Banjar pada materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat! Oke, sebelum menyimak materi, silahkan isi di kolom komentar apakah kita bangga dengan sejarah kejayaan masa lampau di Indonesia. Silahkan kalian isi di kolom komentar. Jangan lupa, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Oke, mari kita simak materi yang pertama, yaitu tentang Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya Mas Langsang yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi dan terkenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras, kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan, ukir, dan seni lukis mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari gapura istana dan tempat ibadah pada peninggalan Kesultanan Mataram. Kebudayaan Mataram merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa seperti perayaan sekaten dan upacara grebeg. Ini adalah contoh kegiatan peringatan upacara grebeg. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri yang ia buat sebelumnya.
Kerajaan Mataram kemudian dipimpin oleh putranya Amangkurat ke-1 pada tahun 1647 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Pada tahun 1755 Masehi dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi antara kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesunanan Surakarta. Selanjutnya Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Gitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Maluku terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, dan menjadi pusat perdagangan. Di antara kesultanan yang ada, Ternate yang paling maju. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antara kesultanan di Maluku. Akibatnya muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Ini adalah Uli V, wilayah Uli V, dan ini adalah wilayah Uli Siwa. Uli Siwa yang dipimpin oleh kerajaan atau kesultanan dari Tidore. Uli V terdiri dari 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Uli Siwa terdiri atas 5 daerah, yaitu Tidore, Jailolo, Makian, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Tidak lama kemudian, Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut semakin memperuncing keadaan sehingga terjadi perseteruan 4 pihak, yaitu antara Ternate dan Portugis
dengan Ternate dan Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa. Berdasarkan isi perjanjian, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berupaya menguasai Maluku. Upaya mendapatkan perlawanan dari rakyat Maluku. Sultan Hairun dari Ternate berusaha mengusir Portugis, namun usahanya gagal. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis di Ternate direbut, kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama. Pada tahun 1605 Masehi, VOC Belanda menduduki Ambon dan berusaha menguasai Maluku. Belanda mendapat perlawanan sengit dari Maluku, diantaranya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Nuku dari Tidore. Selanjutnya, Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara dalam menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji Kesultanan Demak membantu berperang melawan negara Daha. Ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Demak memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, akhirnya Kerajaan Banjar menang melawan negara Daha. Daha sesuai dengan perjanjian, akhirnya seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat hingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya atau Madura, dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memperoleh penghasilan dari cukai perdagangan karena letaknya yang strategis
untuk jalur perdagangan. Dalam bidang keagamaan, lahir seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad Abdullah Ibn al-Banjari. Beliau lahir di Martapura pada tahun 1710 Masehi. Atas biaya Kesultanan Banjar, beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Sekembalinya dari Mekah, beliau mengajarkan ilmu agama Islam dengan kitabnya yang terkenal, Sabila Muhtadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsik Billah pada tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan-Sultan Banjar. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengisi jawaban di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.